Kisah Nabi Muhammad bagian 91, Abdullah bin Ubay. Semua keberhasilan Rasulullah itu membuat hati Abdullah bin Ubay berubah semakin sesak karena dengki. Jika ini dibiarkan, lenyap sudah impianku untuk menjadi pemimpin Madinah lagi seperti dulu, demikian pikirnya. Aku harus mencari jalan untuk menjauhkan Muhammad dari umatnya. Abdullah bin Ubay mulai menyebarkan desas-desus, mengapa Rasulullah memberi bagian harta rampasan kepada Utsman bin Affan. Padahal, Utsman tidak ikut ke perang Badar. Ini pasti karena Utsman lebih dicintai dari kita semua. Namun para sahabat Rasulullah segera mendatangi Abdullah bin Ubay dan memberinya peringatan agar tidak menyebarkan desas-desus. Utsman sudah berkeras ingin pergi. Tetapi Rasulullah memerintahkan agar tinggal di rumah dan merawat Ruqayyah, putrinya yang sedang sakit. Jadi, sebenarnya Utsman juga berhak atas rampasan perang, demikian kata beberapa sahabat. Abdullah bin Ubay terdiam. Tetapi ia pun mencari jalan lain. Kemudian disebarkannya desas-desus, Muhammad itu mengajarkan agar kita berpaling dari harta dunia. Tapi sebenarnya harta tebusan yang banyak itu ia gunakan untuk makan dan minum enak serta memiliki perabotan rumah yang mewah layaknya Kaisar Persia. Sambil menebarkan desas-desus itu Abdullah bin Ubay diam-diam mendatangi seorang wanita Ansor dan menyuruhnya memberikan permadani yang indah dan sangat mahal kepada Aisyah. Tanpa ada rasa curiga, Aisyah yang masih muda dan lugu pun menerimanya dengan senang. Ketika Rasulullah mendengar berita ini, beliau segera pulang dan menemui istrinya Aisyah yang sedang duduk-duduk di atas permadani yang mahal itu. Wajah Aisyah berseri-seri memiliki perabotan seindah itu. Aisyah, apa ini? Tanya Rasulullah, seorang wanita Ansor datang ke sini dan melihat tikarmu, jawab Aisyah. Ia kemudian mengutus orang agar menyampaikan permadani ini kepadaku. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengembalikan permadani itu. Kemudian beliau tidur di atas tikarnya yang biasa kembali. Abdullah bin Ubay walaupun telah menyatakan diri sebagai muslim dia tetap bersikap keras kepada Rasulullah. Dan menganggap Rasulullah tidak adil karena dianggap telah merampas kekuasaannya yang dipegangnya sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Abdullah bin Ubay pun selalu berusaha memalingkan manusia dari ajaran Islam. Gelombang tidur di atas tikar. Umar bin Khattab bergegas mendatangi rumah Rasulullah. Ia ingin membuktikan bahwa desas-desus yang disebarkan orang tentang Rasulullah yang memiliki perabot mewah itu sama sekali tidak benar. Ketika Umar sampai di rumah Rasulullah, sama sekali tidak dilihatnya perabot-perabot mewah yang didesas-desuskan itu. Rumah Rasulullah tetap seperti dulu, tidak ada sama sekali yang berubah. Mengetahui Umar bin Khattab datang, Rasulullah bangun dari atas tikarnya. Seketika itu, Umar melihat bekas-bekas tikar yang kasar membekas pada tubuh Rasulullah. Tidak kuat menahan haru akhirnya Umar menangis. Rasulullah berpaling heran lalu beliau bertanya lembut, "Ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bagaimana aku tidak akan meneteskan air mata jika aku melihat bekas-bekas tikar itu melekat pada tulang rusukmu? Hanya inilah harta kekayaanmu yang aku tahu. Sedangkan Kaisar Romawi dan Persia hidup dalam gelimangan harta benda." Rasulullah merasakan betul kesedihan Umar. Beliau lalu menghibur Umar dengan memberikan pelajaran bahwa nilai seseorang tidaklah ditentukan oleh harta kekayaan yang dimilikinya, tetapi tergantung pada kemampuannya untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Kebajikan akan membuat seseorang menjadi kekal. Orang yang terus-menerus melakukan kebaikan, akan menghasilkan buah kebaikan pula untuk selama-lamanya. Sabda Rasulullah agar kita selalu bersyukur, apabila di antara kamu sekalian melihat orang yang dianugerahi harta dan rupa, maka hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah dari mereka. Karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak merasa kekurangan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Bersambung bagian 92.